Lu kerja apa tuh selain jual risol? Ya, gak jual risol. Ya, gue pertama jualan kue subuh ya di pagi. Jualan kue subuh di detos waktu itu. Pekerjaan pertama lu atau lu sebelumnya ada pekerjaan? Ada. Selain prostitusi, sorry. Enggak. Prostitusi enggak? Yang prostitusi itu nggak masuk CV Oh, soalnya. nggak masuk. Enggak. Yang prostitusi itu nggak masuk CV, Oh, nggak masuk. Sarah Afina, seorang karyawati penuh dedikasi yang bekerja di bilangan Cilandak Kakao, saat ini fokusnya mencari jati diri dan tambatan hati karena di umur yang sudah 30 under pressure. Cerita kerja balik lagi bersama Ega dan saat ini sudah hadir rekan-rekan kerja ada Sarah Afina Freluis. Afina sehat, saya tidak bisa terlalu formal dengan manusia ini. Selamat akhirnya ada YouTube juga. Betul, karena Sarah ini biasa gue panggil Ayah atau Cepos. Sebuah daerah yang ada di Sukatani. Bukan itu Capos. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sarah sudah bekerja. Kok Sarah lagi? Ayah. Ayah sedang bekerja di sebuah perusahaan Cilandak Kakao. Bukan, ya. Ya kan di daerah Jalan Cilandak Kakao. Di Cilandak Kakao berlokasi di Cilandak Kakao. Lu ini pekerjaan pertama lu atau lu sebelumnya ada pekerjaan? Ada. Selain prostitusi, sorry. Enggak. Enggak prostitusi enggak? Yang prostitusi itu nggak masuk CV Oh, soalnya. nggak masuk. Oke. Oke, pekerjaan pertama lu setelah lulus kuliah di 2016. Lu kerja apa tuh selain jual risol? Ya, nggak jual risol. Ya, gue pertama jualan kue subuh ya di pagi. Jualan kue subuh di detos waktu itu. Oke. Iya. Ini ngomong-ngomong akan menjadi durasi yang panjang. Karena sama anak ini Saya mau ngerjain dia, ngedit. ngasih kepala gede gitu kayak PPK. Cedar. Nah, ya. Terus lu gimana pertama kali bekerja di 2016? Apa tuh perusahaannya? 2016 itu Desember ya, kita wisuda, Januarinya alhamdulillah sudah langsung dapat kerja di korporasi. Oh iya. Apa pekerjaan pertama lu, Bang? Pekerjaan pertama itu jadi copywriter. Itu berapa lama? Kalau lu nggak keberatan disebutin perusahaan ini gimana? Nggak apa-apa sih. Saya bekerja dulu di Radana Finance. Astagfirullah. Itu leasing office dulu. Copywriter di situ berapa lama? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan proses rekrutmennya. Karena kan itu terbilang baru, lu fresh graduate kan? Betul. Lu fresh graduate ketika lulus, belum ada pengalaman pekerjaan, lalu lu bekerja di Radana copywriter lagi cuy. Betul, dan itu challenging karena pertama kali lulus itu nggak tahu mau jadi apa. Iya. Kayak sastra Inggris, dulu kan kita sastra Inggris ya by the way. Terus kayak mau jadi apa ya gitu, pas lulus kosong, nggak tahu. Biasanya lulusan sastra Inggris adalah kerja di kayak perbankan. Kemenlu kan, nggak kayak mimpi-mimpinya Oh iya, mimpinya. Kemenlu, Deplu gitu-gitu Iya. kan. Saya tidak mau, terus mau jadi apa saya gitu. Betul, mimpinya karena waktu dulu ada salah satu dosen kosakata belakangnya Noverino. Nama belakangnya Noverino yang pertama kali coba ambil kertas lu 5 tahun ke depan atau lu mau bekerja di mana. Gue inget banget tuh. Dia sudah tahu HRD akan nanya apa. Iya, betul. Ya. Duduk dulu ya akhirnya cuy. Itu berapa tahun tadi di Radana? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Kalau boleh tahu lu resign atau gimana? Jadi ada ininya dulu, itu ceritanya panjang banget di sana. Ya, jadi boleh dipersingkat aja. Enggak, karena kan kita waktu di boleh nggak sih disebut Gundarnya? Ya, boleh. Ya. Nggak apa-apa, emang banyak yang nyebut sih. Di Gundar itu kan tidak dibekali dengan kayak PKL lah apa segala macam. Nah, jadi itu menjadi cukup proses yang cukup sulit untuk kita sebagai fresh graduate nyari kantor gitu. Betul. Apalagi yang kita nggak tahu mau jadi apa. Nah, untungnya ini pesan gue juga sih. Sebenarnya sarjana itu it's another thing daripada keahlian. Lo harus megang satu keahlian yang lo tuh gue bisa di situ gitu. Dulu tuh gue ngejual copywriter itu karena gue suka nulis dari SD, emang suka nulis. Iya betul. Fun fact buat rekan-rekan kerja, Sarah ini mungkin kalau yang ada di Gundar Depok seberang dia ini salah satu freelance di tukang ketik yang dulu. Iya. Enggak. Pakai mesin tik. Pakai mesin tik. Jadi gue balik lagi gue tuh suka banget nulis, itu yang gue pegang. Dan karena gue juga sempat freelance jadi nulis di satu bukan aplikasi ya, satu kantor gitulah yang gue freelance sebelum gue dapat perusahaan.
Nah akhirnya HRD di situ tertarik kayak, oh lu pernah istilahnya pernah nulis di situ ya Iya, gitu. iya. Jadi akhirnya ya udahlah. Nah saat itu cukup challenging karena tidak ada bekal, Iya. jadinya fakta menariknya gue di cut ya, ngomongnya di cut di Layoff ya? Enggak, di cut enggak. aja. Jadi gue waktu itu nggak kontrak sih, probationnya 6 bulan. Kontrak sih lebih tepatnya kontrak 6 bulan, tapi gue di cut di bulan ketiga. Tapi masih boleh sampai 3 bulan. Lah tapi lu bilang tadi 2 tahun? Tapi tiba-tiba kayak nggak tahu kenapa Tuhan berkata lain, nggak ada kabar, nggak ada apa, gue terus kerja. Akhirnya gue di-extend 3 bulan untuk karyawan kontrak. Tapi habis itu bos gue berjanji, pokoknya habis ini gue naikin. Ternyata gue berkembang di situ, bisa adaptif di situ. Akhirnya sampai 2 tahun 2 bulan. Oke. Proses rekrutmennya sendiri jelimet nggak? Kayak birokrasi, kayak ya balik lagi ya, lu kan fresh graduate nih. Fresh graduate banyak screening dari interview HR, user sampai ke psikotes. Apa lu memang dari interview user terus lagi urgently needed akhirnya lu terima? Enggak, dari waktu itu tuh gue udah mungkin ada application yang kayak Jobstreet gitu ya. Iya, Dulu iya, tuh gue nggak portal. percaya gitu kan. Terus Iya, tiba-tiba ada yang telepon, oh kita dari apa gitu, apa sih namanya gitu. Terus tiba-tiba gue tuh kan rumahnya di Banten kan. Gue ditelepon terus kayak besok ini ya psikotes segala macam besok. Gue lagi di Banten banget. Dan itu Psikotesnya di besok mana? di sana di Jakarta Madiun? Barat. Enggak dong. Oke, Di Ngawi ya ya jadi di Jakarta Barat waktu itu di Puri Kembangan tepatnya. Jadi malam itu gue berangkat ke Depok ke kosan gue yang masih ada. Abis itu besoknya jam 5 gue berangkat jam 5 subuh. Dari Banten? Enggak, dari Depok. Jadi malamnya gue ke Depok dulu. Oh, waktu itu lu masih ngekos di Depok? Masih ke Depok. Terus dari Depok gue subuh di sana nyampe jam 7-an. Gue langsung psikotes jam 8-an. Udah nih abis psikotes jam 9. Gue interview terakhir banget jam 5 sore. Oh, lu orang terakhir? Orang terakhir. Dan itu sebenarnya gue udah hopeless ya, karena kalau nggak salah ada 6 orang dan itu semuanya komunikasi, dan gue nggak ngeh kalau yang dicari memang PR. Iya. PR bukan full Ya, copywriter udah nothing tulus lah ya. Oh, udah yang terus kayak udah ada yang kayak PR-nya RCTI gitu-gitu kan. Mereka juga udah ya udah Pengalaman banget ya. lah. Ya udahlah gitu. Nah, terus yang lucunya tapi ketika abis interview udah selesai, gue pulang sama yang si RCTI itu. Oke. Terus dia bilang gini, tadi pas lu ditanya sama bosnya mau gaji berapa, expected-nya lu jawab berapa? Bukan ya waktu itu ya. Lu minta 250.000. 2.570.000 apa gue waktu itu cuma minta di batas 4,5 juta. Terus dia langsung bilang gini sama gue, oh itu mah kayaknya lo deh yang keterima. Gue tuh kayak kenapa gitu? Ya kan nyari yang murah. Sumpah gue digituin. Demi Allah di waktu itu gue digituin. Tapi lu sebelumnya udah riset belum harga atau gaji UMR saat itu? 2016. Tuh nggak risetnya gimana sih, cuman gue tahu harga fresh graduate itu berapa. Oke. Jadi memang lu langsung ngomong gitu aja ya? Dan karena memang fresh graduate nggak ada pengalaman gitu-gitu, lu mau minta apa juga gitu anyway kan. Betul. Selain uang, butuh Yang penting uang. kan kita kerja saat itu kan. Betul, saat itu berpedoman dengan ya yang penting kerja dulu. Yang penting kerja. 2 Malu gitu kayak, apalagi gue anak rantau itu beda banget sih. Untuk Armada lagu pulang malu tak pulang rindu itu punya saya. Suka kan? Betul. Nah, setelah proses itu, pas saat proses, lu sendiri yang fresh graduate atau sempat ngobrol nggak ada fresh graduate? Enggak, gue fresh graduate sendiri. Gue fresh graduate sendirian, dan yang lainnya tuh komunikasi. Gue sastra Inggris sendiri. Entah kenapa gue dipanggil. Ya karena itu tadi Mungkin karena fresh ada- graduate-nya fresh graduate-nya dari Radana terus lu ke Mahadasya namanya, Oh, PT Mahadana Dasya Utama. masih sampai sekarang? Sampai saat ini. Total sudah berapa tahun? Totalnya hampir 7 tahunan. 7 tahun. Gue bekerja di satu grup yang sama. 7 tahun satu grup. Maksudnya gimana nih satu grup yang sama? Apa Jadi 4 grup atau gimana? Radana ini punya induk. Radana Finance itu punya induk dulu. Ini gue membicarakan dulu ya. Iya. Dulu dia punya induk namanya Mahadasya, dan kita punya super holding namanya Tiara Marga Trakindo ya. Mungkin orang-orang lebih aware-nya ke Trakindo ya. Trakindo, Nah, betul. kita adalah part of Tiara Trakindo. Marga Trakindo. Oke. Yang di
KKO itu, Betul, Cilanda Cilanda itu. KKO. Sebelumnya emang dari Cilanda KKO atau memang base-nya di Puri? Kan dari Radana tadi ya. Nah, itu proses rekrutmennya sendiri gimana? Prosesnya jadi waktu di Radana itu gue kan penulis ya istilahnya. Gue tuh nulis majalah grup, ada namanya majalah grup yang di handle sama induk perusahaan. Nah di situ gue berangkat dari Puri Kembangan, gue berangkat ke TMT, which is Cilandak, untuk meeting. Oke. Kayak apa? Gue kontributor waktu itu. Oke, Oh dari SBU tuh misalkan kayak majalah ada ngapain aja sih perusahaan tuh ngapain aja sih selama beberapa bulan ini kan per Iya. quarter gitu. Iya. Nah itu gue yang nulis berita-beritanya karena istilahnya gue penulis dan Kreatif. reporternya gitu Oh, istilahnya oke. ya, Jurnalis. jurnalisnya Oke, gitu. oke. Nah dari situ ketemu sama bos gue saat ini, ya jodoh-jodohan lah pokoknya selama 1 tahunan prosesnya berjodoh akhirnya finally diangkat sama bos gue. Mau nggak di sini gitu. Oke. Setelah proses-proses lama beberapa kali juga akhirnya di tahun kedua berhasil ditarik, di hijack namanya. Oke. Tapi dalam waktu itu konsepnya lu udah permanen apa belum? Atau memang Permanen. ada proses probation 1 terus kontrak atau memang langsung permanen dari Radana? Dari Radana itu 8 bulan kontrak, udah habis itu permanen. Langsung permanen. Full masuk ke kantor yang setelahnya itu memang diusahakan untuk permanen. Oke. Radana tadi finance dalam bidang finance dan pinjam-pinjam kredit ya. Nah, si Mahadasa ini satu linear kah perusahaan atau dia beda jenis perusahaan? Beda. Beda. Kalau Mahadasya itu investment holding, jadi dia full cuman grup Oke. grup untuk investasi lah ya, kita investasi. Sebenarnya kalau intinya kita tuh dibangun untuk penyeimbang portofolio karena kalau as we know kalau Terakindo itu memang kebanyakan alat berat kan. Iya betul. Dan Tiara Marga Terakindo as a super holding dia punya alat berat Terakindo dan namanya ada satu perusahaan lagi dia bekerja di tambang oil and gas. Jadi kayaknya berat-berat gitu kan. Iya, Terus betul. kayak kita kayaknya harus punya nih untuk portofolio yang seimbang. Akhirnya dibangunlah Mahadasya untuk kita akhirnya ada retail, ada properti, ada penjualan ban dan lain-lain. Ban yang segede. Betul. Ya, pernah lihat, gue pernah lihat. Iya kan? Hanya ada di Tanjung Priuk. Karena memang kan markasnya di situ, markas Transformer, Bumblebee di sana semua. Tapi dari semua pekerjaan lu yang saat ini lu jalanin taktis 2 perusahaan ya? Ya, baru 2. Taktis 2 perusahaan. Udah masuk ke passion lu kan? atau kalau memang belum, ya passion lu apa? Dan lu berangan-angan, gue pengen kerja di A, gue pengen kerja di B. Lucunya sebetulnya dulu waktu SMA, jadi dulu tuh temen gue tuh bilang gini, lu tuh kalau misalnya punya keinginan, kayak misalkan lu pengen punya keinginan Iya. dari A ke B, lu tuh pengennya jalannya lurus tuh A ke B gitu. Tapi Tuhan tuh nggak mau, lu dari A nih, Iya. misalkan lu ke mana dulu baru ke B gitu. Muter dulu ya? Muter dulu, tapi ujungnya lu di B gitu. Nah dulu gue inget banget ini tuh cocok banget karena waktu SMA gue mau masuk ilmu komunikasi dulu. Gak boleh sama bokap gue, lebih ke nggak boleh, bukan jurusannya sih, tapi lebih ke nggak boleh lokasinya karena dulu gue mintanya di Bandung, nggak boleh, mau bolehnya di Jakarta. Lu nggak boleh pacaran sama orang Bandung satu? Enggak. Cuman sekolah aja sih. Cuman sekolah aja. Ya mungkin ada bonus yang tidak diketahui oleh bapak lu. Bokap gue cuma bilang, jangan nanti kamu kalau mati gimana gitu. Bapak gue beneran cuma ngomong kayak gitu. Jangan, Jauh, karena jauh. penyakitan kan, iya. Iya, jauh. Bokap lu orang Sumatera lagi kan? Iya, betul. Nggak bisa ngomong Sunda dong. Nggak bisa dong. Iya, kan ke Bandung kan? Kan ke Bandung. Oke. Bener sih. Iya, terus? Gitu. Nah terus ya jangan kesana gitu. Akhirnya ya pokoknya at the end of the day gue berakhir di Gundar Sastra Inggris gitu kan, jauh Iya, kan. iya, iya. Yang tapi walaupun gitu kan di Sastra Inggris juga kita belajar ya Betul. komunikasi. Komunikasi, bahasa. Bahasa dan ternyata kayak lebih fun lah ternyata gitu. Gue dapat banyak hal. Nah tapi ternyata gue tuh dapat kesempatan di jadi penulis dulu, copywriter. Dan tiba-tiba kayak pas gue ke sini, gue nggak jadi copywriter kan, gue diangkat jadi corporate communications gitu. Dimana, oh iya, dulu gue tuh pengen komunikasi ya gitu.
ternyata di sini gue dapet juga. Jadi ujungnya gue di apa yang gue mau saat SMA juga gitu. Iya. Tapi bener-bener udah passion lu nih? Di passion sih belum, karena kan perjalanannya gue di sastra dulu ya. Jadi Lalu passion lu apa? Karena kan semua orang tuh punya passion yang ingin dipenuhi. Betul. Inner child yang zaman dulu kayak gue pengen Betul jadi atlet, sekali. pengen gue jadi atlet sampai akhirnya ya sekedar hobi. Iya. Akhirnya at the end of the day sekedar hobi ya. Sekedar hobi Sekedar tapi hobi. saya Sekedar mengingatkan. sekedar mengingatkan, tapi saya bro ke Cina berkat bulu tangkis. Betul. Ya. Biasa aja sih harusnya. Biasa aja sih. Harusnya biasa aja meskipun bawa bendera Passion Indonesia. ya, ngomongin passion Selain menjadi wanita sekutumu. Jangan. passion gue tuh sebenarnya seni sih. Gue suka banget nyanyi, suka banget drama, suka banget berpuisi, suka banget seni semua. Suka nari, suka segala macam gitu. Tapi kalau dibayangin sekarang, gue tuh pengen kerja kayak event sih ya. Event? Mimpi Event gue sih organizer gitu? Iya, kayak Lu kalau nggak lu takut? tau gak sih kayak lu nonton konser nih, gue suka Iya. banget nonton konser kan. Terus gue tuh kayak ngelihat kalau awal konser kan kayak ada yang yo wow gitu kan Iya, krunya. iya. Gue tuh ngerasa kayak gila bangga banget sih jadi mereka gitu. Terus kayak di sininya ada kru gitu. Ih bangga banget ya kayak jadi mereka gitu. Padahal kan maksudnya bukan hal besar sih, maksudnya itu kan tidak istilahnya tidak kayak korporasi dan lain-lain, tapi gue bangga gitu ngelihatnya kayak pengen deh di situ gitu. Lu gak takut waktu lu terpinggirkan? Karena kan event seperti kita tahu Sabtu Minggu Ya. atau hari libur lah. Hari libur lu akan disita waktunya. Gitu. Jadi ya di luar dari kebiasaan orang-orang normal gitu, lu gak takut? Apalagi bokap lu strict enggak salah. Enggak dong. sorry, saya tahu. Enggak sih, tapi yang penting kerjanya fun sih gitu. Kerja semuanya capek ya, tapi pasti ada berbagai risiko untuk segala kerjaan ya. Betul. Gitu. Tapi kayaknya sih apa ya? Fun tuh lumayan prioritas ya. Oke. Dibanding lo capek, semua kerjaan kan capek. Tapi kalau lo capek dan happy kan daripada lo capek iya dan happy enggak gitu. Iya. Oh berarti lu gak happy sih? Happy. Emang rada menggiring sih. Bukan. Iya. Menggiring, menggiring. Gak usah, ya kan, Sorry. punya siapa nih? Gak happy lah, happy karena digaji. Kalau ada pertanyaan hanya dua, lu pilih kerjaan yang tidak sesuai passion tapi uangnya banyak, atau lu dapat kerjaan yang lu mau tapi uangnya sedikit, lu pilih mana? Pilih kerjaan yang pilih kerjaan yang Bingung dia. yang biasa, maksudnya bukan biasa sih. Yang gue juga sebenarnya suka, tapi gajinya gede. Karena kan itu Tapi sebuah, belum kan, lo suka belum tentu passion kan? iya Iya, betul. belum tentu sesuai passion, tapi lo suka aja. Gitu. Seperti sekarang suka, Suka. Karena Suka ada- lah, kan komunikasi suka. Gue suka ngomong sama orang. karena ada uangnya juga. Karena gue tuh suka ngomong sama orang, tapi bukan berarti saya pintar. Hanya kamuflase dia. Iya betul. Kamuflase dia. Ya belajar kayak ini sih. Gue merasa sekarang pekerjaan gue tuh ya karena gue juga nggak terlalu cepat ya penangkapan mungkin. Tapi so far gue merasa pekerjaan gue sekarang tuh kayak memberikan sekolah berbayar gitu loh. Lo digaji tapi lo sekolah gitu. Ya even walaupun memang bekerja nggak boleh buat sekolah ya, buat Iya. berkontribusi pastinya. Buat kontribusi bener. Tapi inilah maksudnya kalau lo kerja pinter lah. Gitu. Iya. Kalau tantangan lu dalam bekerja nih sejauh ini yang lu ngerasa kayak anjir gue udah overload banget nih yang nggak bisa lu pecahkan, ada nggak contoh kasusnya yang sampai sekarang tuh atau pernah lu alamin kayaknya gue udah nggak bisa nih megang ini nih, gue harus nyerahin ke tim gue sendiri, gue harus nyerahin itu ke bos gue bahkan, ada nggak? Karena anyway gue cuman berdua ya sama bos gue saat ini, jadi apa pasti bos gue karena beda kalau decision maker kan. Iya, gitu. iya. Jadi gue kan Dan lu bukan decision maker? Bukan. Gue atasan langsung gue kan kebetulan langsung manajer ya. Oke. Jadi enaknya semua bisa dia pecahkan gitu. Gue kadang-kadang dia tuh sangat solutif gitu loh. Ini bukan ini ya, tapi bener-bener dia sangat solutif. Ini bukan peres atau Bukan menjilat, keras, bukan. Gue membanggakan dia ke semua tapi orang. menjilat sedikit. Bisa. Nggak bakal naik juga gaji gue. Karena yang ngebawa gaji lu adalah perusahaan dong. Karena yang Oh, salah, naikin gaji gue adalah skill gue lah. Oh iya, benar-benar. Oke. Berarti ya apa contoh-contoh kasusnya apa? Contoh kasus yang udah lu jalanin dan aduh ini gue nggak bisa bos. Akhirnya lu nyerahin ke dia. Nggak bisa sih kalau nggak sih.
Sebenarnya kalau tipe leadershipnya bos gue itu adalah dia menyerahkan ke gue sesuatu yang pasti gue udah bisa. Kayak maksudnya pasti gue ya bisa lah, maksudnya bisa dalam arti kalau gue ajarin ya anak bisa Nangkep jalan lah ya. gitu, nangkep lah. Tapi dia tidak melepaskan gitu. Misalkan Sar gini ya, nanti kamu gini. Bos gue tuh tipe yang clear di awal sih, dan nggak pernah kayak udah lu tanya aja kalau misalkan kenapa lu tanya. Jadi semua clear sih. Oke. Kalau lu ada di posisi bos lu, atau lu punya anak buah nih, beberapa anak buah, lu atasan, cara treat lu ke anak buah lu tuh kayak gimana sih? Ya. Gue pengennya tuh karena kalau kita sadari ya, percaya sama orang tuh sulit loh. Betul. Percaya sama orang tuh punya anak buah itu adalah challenge yang luar biasa. Dan itu gue sangat apresiasi bos gue sih, karena gini, kita bisa ngerjain sendiri. Betul. Tapi kalau kita punya anak buah kan harus trust kan? Iya. Yang bisa Trust gimana? issue dong. Karena gini, ketika lo kerjain sendiri udah pasti bisa. Iya. Tapi kalau lo jatuhin ke anak buah lo, kemungkinan dia kan akan salah kan. Jadi lo double work gitu loh. Kayak lo double check. Padahal kalau lo kerjain sendiri aja nggak perlu double check kan. Tapi itulah leader gitu. Kalau lo punya anak, lo harus mapping anak ini harus bisa apa gitu. Iya, caranya lu ngatasin orang yang nggak bisa maju nih bareng-bareng. Semisal lu udah ngasih semuanya, gue udah ngasih support nih, tapi kok anak ini tetap nggak bisa maju. Kadang-kadang gue juga gitu sih, believe or not ya. Gue kadang banyak kegagalan, banyak apa, tapi gue apresiasi banget bos gue tuh kayak nggak menyerah gitu loh. Kayak ya mungkin karena ya nggak bisa apa-apa juga ya, maksudnya kayak ya mau gimana gitu. Cuman dia tuh tipe yang gue udah gagal tapi dia tuh masih mau percaya lagi gitu loh. Itu tipe leader yang benar-benar menyadari bahwa gini, punya anak buah itu kan kayak punya anak kan. Iya, betul. Nah, gue ngerasa bos gue tuh benar-benar nganakin gue kayak oh ya udah mungkin anak gue kadang-kadang salah, kadang-kadang gagal, kadang-kadang gini, tapi dia tetap anak gue gitu, yang which is harus tetap gue ajarin, harus tetap gue dukung, harus tetap gue dorong gitu. Itu tipe leadership yang luar biasa sih. Lu ideal ya? Berarti ideal nih bos lu sekarang? Ideal menurut banget. Lu ideal? Ideal banget. Kalau suatu saat lu dapetin bos yang micromanagement, ya. Gimana lu menyikapi? Karena kan lu sekarang dipertemukan dengan bos yang ideal banget nih. Kita sempet kerja ngajar di sama-sama satu instansi dan bosnya juga enak. Ya. Nah, terus sekarang lu kerja beneran, bosnya juga enak. Kalau dapetnya yang nggak enak, micromanagement, apa yang lu lakuin? Apakah lu akan nyerah di tengah jalan atau lu akan cari cara dan melakukan pendekatan persuasif sama dia? Kalau gue udah ada di satu tempat, gue biasanya komit banget sih. Kayak karena gue tahu semua tempat nggak ada yang ideal kan. Betul. Ya, mungkin bos lo enak, gaji kecil misalnya. Bisa. Gaji besar, tapi bos lo nggak enak atau pekerjaan lo banyak gitu-gitu. Jadi gue ngerasa Atau ketika punya bos lu besar, rumah bos. pemikirannya besar gitu ya. Betul. Jadi think big kan. betul. Karena dulu tuh bos gue juga, maksudnya oh ya oke juga sih, cuman berbeda lah gitu, sama-sama ideal lah, cuman berbeda cara gitu. Nah itu kan gue harus adaptasi lagi kan, tapi menurut gue semua tempat tuh pasti ada lebih dan kurangnya. Jadi mendingan kalau lo dari satu tempat komit, lo adaptasi, karena itu kan proses kan. It's okay gitu, maksudnya apapun itu dihadapin aja. Kalau lo udah nggak kuat ya cari lagi gitu. Daripada lo teriak di tempat yang ngasih lo makan, ya mendingan lo cari tempat lain untuk cari makan kan. Iya. Tapi kerjaannya lu banget nih, bosnya doang yang ngehe gimana? Ya kalau gua tidak deal kan, cari tempat yang lo deal aja sama lo gitu kan. Deal aja lo, deal nggak? Lo suka banget nih, tapi bos lo kayak gitu. Ya lo deal nggak? Kalau nggak deal ya lo cari lagi, karena kayak apa tadi? Kayak gitu. Kayak karena gini sih, gue nggak pernah mau pindah karena gue nggak suka sesuatu di kantor gue. Kenapa? Karena ketika gue pindah pasti akan ada nggak suka lagi. Selalu begitu sih. Selalu akan begitu. Jadi ketika lu misalkan nih, lu ngerasa bos lu gini di kantor gitu, lu hadepin dulu. Kalau lu udah bisa deal sama dia dengan segala cara, nanti lu kemanapun lu akan bisa ngadepinnya gitu, apapun masalahnya. Deal with it lah ya. Jangan apa ya,
kayak lu nggak pernah deal sama sesuatu, jadi dimanapun lu akan sama aja. Iya. Karena masalahnya bukan di Tapi di cara- orang lain, tapi iya, di lu, iya. cara lu menghadapinya. Cara lu berenang kan, bukan masalah kolamnya. Betul. Oke. Kalau kolamnya 6 meter, lu bisa ngambang, maksudnya bisa berenang juga. Itu mah, wah, Iya. kan ngambang. Orang berenang bodoh. Ngambang juga kadang-kadang mati ya. Iya bener kan nggak tahu. Ya, Kayak gitu ngomongin sih, ya. soal bos dan perbosan atau treatment lu ketika lu jadi bos, pasti lu juga pernah melakukan basa-basi bos. Betul. Basa-basi sekali, Kak. bos favorit lu yang biasa lu keluarkan, act of ya ngobrol aja sama bos lu tuh, lu biasanya kayak gimana? Apakah basa-basinya, bos udah makan belum? Kalau belum, ayo kita turun beli cilok. Iya, enggak usah cilok sebenarnya. Cilor. Ji- Nggak bisa diterusin, boleh? Iya, oke. Enggak sih. Kebetulan bos gue nggak suka basa-basi, gue pun nggak suka basa-basi orangnya. Oke. Jadi gue tuh nggak pernah nih sama bos gue kayak makan aja, kadang ya udah gue makan aja. Gue nggak ada yang makan. Gue jarang sih kayak gitu. Nggak pernah gitu basa-basi bos ya? Enggak, karena dia juga nggak gitu. Jadi bos gue adalah tipe orang yang To the point ya? nggak perlu baik-baik banget sama dia gitu loh. Karena dia akan cepat curiga kalau lu nggak perlu baik-baik deh. Maksudnya biasa aja, jadi manusia biasa aja deh. Ya lu sesuai etika lu aja. Maksudnya Betul. gimana memperlakukan manusia gitu. Ya nggak suka yang misalkan, iya hari ini cantik banget deh. Enggak, dia nggak gitu. Tapi lu biasa melakukan itu? Enggak Oh. juga, enggak juga. Dan dia juga bukan tipe yang gitu. Gitu. Jadi langsung straight to the point Straight aja? to the point kalau dia sih, ya udah kalau mau ngobrol. Terus kalau ngobrol dekat ya ngobrol dekat. Maksudnya ngobrol apa, personal segala macam, pekerjaan ya pekerjaan. Lu pernah minta kijang sama bos lu nggak? Kijang mobil. Ini ya, mobil. kijang enggak ya? Bukan. Katakan Masa minta cinta. intel? Masa minta intel? Nggak pernah? Nggak Ya kan bos lu kan humble, maksud gue tanpa bahasa Minta kijang tanpa sih enggak basa-basi. sih, gue minta Atau rusak naik gaji istana ya. Bogor? Nggak pernah? Nggak pernah, oke. Ayo untuk menutup cerita kerja hari ini buat rekan-rekan kerja yang masih mungkin job hunter ya, Ya. job hunter atau yang ngerasa dirinya kayak anjir gue udah useless banget nih, eksistensi gue patut dipertanyakan. Di kantornya. Kata-kata ya di kehidupannya, kata-kata Oh, di- favorit lu, kalimat-kalimat favorit lu dari orang terkenal atau lu buat sendiri, mungkin bisa lu infokan. Iya, katakan, kok infokan anjir. Sekilas info. Apa ya? Paling ini aja sih. Jangan terlalu muluk cari apa yang lo suka sih. Cari aja apa yang apa yang lo bisa deal sama kondisi kedepannya sih. Lo harus untuk hal apapun ya, untuk pekerjaan, kehidupan dan lain-lain. Lo harus bisa deal sama diri lo dulu, baru lo bisa deal sama semua tempat, semua orang gitu. Jadi lo nya selesaiin dulu di diri lo. Pekerjaan, jangan-jangan bukan orang yang bermasalah sama lo, tapi lo yang bermasalah sama orang ya. Jadi jangan tunjuk orang lain, selalu tunjuk diri sendiri, belajar lagi dan jangan pernah berhenti belajar itu. Jadi mirror adalah kunci. Betul. Mirror on the wall. Sebelumnya saya mau nanya untuk penutupan, bagaimana cara menumbuhkan jenggot? Gak tahu. Oke, terima kasih rekan kerja bersama saya.